Hai Depreneur, welcome to Ide Talks. Ide Talks merupakan program yang membahas seputar dunia F&B tentunya dengan narasumber profesional di bidang F&B. So, jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Ideku biar gak ketinggalan setiap episode dari Ide Talks. Hai Depreneur, saat ini kita kedatangan narasumber Mas Noval Maulana selaku Sales and Marketing Manager Susumbo Darmi. Halo Mas Noval, Halo Mas. mungkin boleh sedikit perkenalan? Hai, nama saya Noval, selaku Marketing and Sales Manager Susumbo Darmi. Buat yang nggak tahu Susumbo Darmi, kurang lebih Susumbo Darmi itu susu pasteurisasi gitu kali ya Mas ya. Grab and Go yang sudah ada di 70 outlet di daerah Jabodetabek. Gitu, di seluruh Jabodetabek. Jadi susu segar ini juga udah disupport sama peternak dan petani lokal. Jadi kita memang support ekosistem dari produk tersebut. Jadi pengennya sih bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Kayak gitu. Oke. Untuk pembuka nih di podcast Hmm. kali ini, pertanyaannya mungkin apa sih yang membuat Mas Noval pengen bekerja di industri F&B? Yang pertama mungkin dinamisnya ya. Jadi sesuatu hal yang perlu kita pelajari di dunia F&B adalah terkait sama dinamika yang ada di industrinya sendiri. Yang mana selalu ada tantangan-tantangan baru sih di era-era pertumbuhan industri F&B bersamaan sama mungkin marketing dan sales strateginya gitu. Jadi Oke. itu sih satu hal yang buat saya menarik dan nggak ngebosenin aja kayaknya industrinya. Oke. Nah, Gitu menurut Mas. Mas Noval sendiri, Mhm. skill apa aja sih yang harus dimiliki seorang F&B marketer? Skill yang harus dimiliki oleh seorang F&B marketer mungkin yang pertama wajib banget nih adalah sensitif kali ya. Jadi mungkin syarat pertama adalah baper ya. Baperan sama apa sebenarnya sama situasi yang ada di sekitarnya. Kalau kita ngomongin tentang marketing, pasti kita berbicara ngobrolin tentang market ya, ngomongin tentang pasar, ngobrolin tentang target market ataupun audience. Yang mana itu jadi salah satu faktor penting keberhasilan campaign, keberhasilan marketing or sales strategi. Jadi memahami target market di setiap industri, segmentasi itu jadi bagian yang paling penting untuk bisa mensupport apa namanya jalannya sebuah bisnis gitu. Khususnya di industri F&B yang ada hal-hal yang viralnya tuh cepet banget gitu ya. Nggak cuman produknya, cara komunikasiinnya, dan juga bagaimana produknya disajikan itu jadi satu hal yang seru aja sih. Gitu. Oke. Nah, kira-kira berapa sih budget yang ideal nih Mhm. untuk menjalankan sebuah strategi marketing per bulannya? Oke, ini tuh selalu jadi pertanyaan jebakan ya buat saya. Betul. Karena ngobrolin tentang budget berarti ngobrolin tentang fase bisnisnya berjalan Oke. gitu. Di mana sih fase-fase yang sedang dijalaninya gitu? Apakah di stage awal atau di stage yang sudah mature atau di stage yang growth yang seperti apa yang ingin dicapai? Itu juga berdampak pada budget yang dimiliki. Jadi dikembalikan lagi pada goals yang kita ingin tuju dan setiap kategori industri itu juga khususnya di F&B memang kategorinya F&B, mungkin skala industrinya beda-beda, kompetisinya beda-beda, itu juga yang berdampak pada budget. Tapi umumnya kalau ngobrol sama beberapa business owner ataupun marketers, mungkin ada yang start di 3%, kecil banget tuh, 3 sampai 20% juga bisa sih mungkin, Oh, gitu. 3% dari target omset tiga berarti ya? persen dari target sales-nya, betul. Itu Oke. mungkin lebih ke maintain aja ya gitu, untuk strategi yang mode adem ayem kali ya, gitu. Oke. Gitu sih, Mas. Nah, untuk budget sendiri kan kita tahu nih, paling besar tuh ada di penggunaan KOL. Oke, Nah, untuk saat ini kira-kira apakah penggunaan KOL, terutama food blogger ini, apakah masih efektif? oke. Ini nggak tahu bertepatan banget pertanyaannya sama materi kemarin baru saya dapat dari marketers gitu ya. Jadi ternyata 5 tahun ke depan bicara soal KOL ini adalah salah satu atau kita sebutannya sebagai influencer marketing gitu ya. Salah satu cara yang diminatin oleh brand gitu ya untuk bisa mengkomunikasikan value dari setiap produknya gitu, setiap brandnya. Dan 5 tahun ke depan ini jadi satu tantangan yang besar juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikan value tersebut lewat KOL. Dan apakah itu akan jadi budget yang paling besar? Balik lagi tergantung dari split testingnya di setiap brand gitu ya. Mungkin ada beberapa persona yang harus dikomunikasikan melalui KOL, mungkin bisa di spend budgetnya lebih banyak ke sana. Tapi balik lagi kita lihat tadi saya sebut sebagai audiensnya seperti apa, target marketnya seperti apa. Mungkin secara general untuk target market
Gen Z ataupun juga millennials, influencer marketing adalah salah satu cara bisa dibilang cukup powerful untuk bisa mengakuisisi market ke level yang bisa jadi recall ataupun juga buat create brand awareness gitu. Jadi tinggal pinter-pinter kita apa ya namanya ya, menentukan KOL mana yang sesuai. Balik lagi efektivitasnya akan berkesesuaian dengan pesona yang ingin kita targetkan gitu. Jadi ketika di F&B khususnya di apa namanya di kategori F&B ya coba cari target audiensnya apakah dengerin KOL-nya siapa sih gitu. Research itu sih yang perlu kita lakukan sebagai orang marketing untuk bisa relevan lah. Goals-nya sebenarnya untuk bisa cari relevansi sama audiens gitu. Oke, mungkin para pebisnis owner F&B juga bingung nih, gimana sih cara ngukur efektif atau enggaknya nih seorang KOL untuk bisnis mereka gitu. Betul, itu juga jadi sering pertanyaan ya Mas gitu. Oke. Terkait dengan gimana cara ngukurnya. Balik lagi ke penggunaan KOL tersebut ditujukan untuk apa? Apakah untuk meningkatkan brand awareness ataupun untuk menghasilkan atau menimbulkan sebuah konversi. Di setiap platformnya kan berbeda-beda. Jadi kembalikan lagi ke goals-nya dan biasanya saya selalu pakai smart analysis untuk bisa ngedefine itu gitu. Specific, measurable, achievable, reasonable, dan juga time bound. Jadi pakai project management itu untuk bisa menentukan bagaimana sih spesifiknya, bagaimana efektivitasnya bisa didapatkan gitu. Jadi balik lagi ke goals-nya. Misal kita ambil contoh untuk awareness misalkan. Awareness itu mungkin matriks yang bisa kita gunakan ada di reach ataupun juga impression. Berapa sih target impression yang pengen kita kejar, kemudian berapa biaya yang kita keluarkan. Nah, dari biaya-biaya itu kita bisa hitung, kita bisa kalkulasikan, dan standarnya dari mana? Sebenarnya standarnya bisa ditetapkan setiap kategori itu berbeda-beda juga. Jadi nanti mungkin dari seringnya pakai KOL akan nemu berapa sih target yang ingin kita capai. Biasanya sih saya pakai untuk kasih suggestion sama ataupun khususnya di Sumberdarmi sendiri, itu saya ukur pakai cost per milesnya berapa, biaya per 1000 tayangannya berapa. Nanti dari biaya per 1000 tayangan itu saya udah punya banyak database gitu dari 2021, 2022 mulai aktivasi itu, nanti ketemu kira-kira berapa sih barrier yang mau kita bilang efektif, sangat efektif, tidak efektif. Kalau dari saya sih mungkin CPM di angka 20.000 tuh udah sangat efektif tuh. Jadi Rp20 per 1000 tayangan ya. Gitu. Oke, Itu termasuk yang efektif gitu. Nah, itu kan dari segi digital marketingnya. Nah, kalau misalkan pebisnis owner kan maunya langsung melihat ke sales tuh. Nah, Oke. kalau misalkan melihatnya ke sales tuh gimana kita ngukur itu, Mas Noval? Oke. Mungkin salah satu program yang perlu disesuaikan juga dengan brief-nya kali ya, brief ke KOL-nya. Jadi brief ke KOL-nya tolong push ini gitu ya, produk tertentu karena ada promo tertentu mungkin bisa di drive ke sana brief untuk KOL-nya, kemudian bisa diukur. Kita coba misalkan di bulan sekarang tanggal 1 sampai 7 pakai KOL A gitu ya. Hitung apa namanya? Biayanya berapa gitu. Terus sebenarnya apakah ini linear atau tidak? Mungkin nggak langsung omset yang dihasilkan dari tanggal di awal bulan itu dihasilkan dari KOL tersebut gitu. Tapi kita bisa cari korelasinya. Sebenarnya kita butuh data yang lebih banyak sih untuk bisa menentukan itu. Tapi sederhananya untuk business owner mungkin sesuaikan dulu target marketnya, pesonanya, kemudian kita komparasi setiap KOL-nya. Jadi datanya nggak akan bisa langsung ditemuin di depan, tapi mungkin dari proses itu kita bisa belajar untuk nentuin efektif yang mana ya gitu dengan parameter-parameter yang bisa diukur gitu. Oke, jadi memang dari kita sendiri harus aktif evaluasi untuk brand Betul. kita. Oke. Untuk next question-nya, gimana sih caranya biar brand kita bisa stand out dibandingkan dengan kompetitor yang memiliki produk dan audiens yang sama? Oke, untuk brand bisa stand out, mungkin paling penting tadi kita sudah menentukan dulu target marketnya siapa. Biasanya framework yang saya gunakan itu salah satunya saya baca bukunya dari Hermawan Kertajaya berkaitan dengan sustainability marketing enterprise. Nah, di fase awal di 4C Diamond-nya itu berkaitan dengan 4 hal: customer, kompetitor, change, dan juga company.
Nah, dari 4 faktor itulah saya coba melihat gitu, apa sih yang dibutuhkan oleh customer-nya, gitu ya, apa yang company bisa provide untuk solve problem itu, gitu ya. Terus juga apa yang kompetitor lakukan di timeline yang bersamaan. Kemudian apa sih juga faktor-faktor apa yang ada di apa namanya di luar gitu ya yang berdampak sama bisnisnya. Singkat cerita, dari 4C tadi kita perlu lihat lagi gitu. Mana sih sebenarnya strategi mana yang dilakukan sama brand tersebut. Setelah coba observasi framework tadi, baru kita bisa tentukan sebenarnya strateginya seperti apa. Balik lagi sesuai dengan kebutuhan dari target market. Tapi kalau bisa stand out, sebenarnya jalan ninja paling mudah sekarang yaitu salah satunya ya pasti aktif di sosial media karena bisa lebih dekat sama audiens, kemudian juga coba optimasi KOL marketing ataupun Oke. tadi influencer marketing. Nah, itu dua hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai apa ya uh, movement pertama kali gitu ya untuk bisa ngukur kira-kira mana nih yang efektif gitu. Kayaknya pakai apa optimasikan sosial media, kemudian coba optimasi juga lewat KOL marketing. Itu sebenarnya sudah strategi paling ampuh kali ya untuk di UMKM ataupun mungkin di business owner yang mungkin nggak sempet nih analisa ini dan itu gitu ya. Tapi biasanya dua kategori itu bisa kita gunakan di awal gitu. Oke, jadi intinya brand kita tuh harus selalu aktif ya, harus selalu Betul. di sosial media tuh harus posting terus, kemudian Mhm. juga dari strategi marketingnya juga harus lebih sering lagi gitu ya Mhm Mas ya. mhm. Oke. Untuk nextnya, gimana sih cara membuat sebuah tim marketing yang ideal? Dalam Mhm. artian kira-kira harus ada posisi apa di sebuah tim marketing gitu Mas? Oke, karena mungkin di business owner juga pada saat setup tim ada Betul, kebingungan gitu kali ya betul. pada saat setupnya. Yang terpenting sih mungkin ada leadernya ya, gitu. Ada Oke. leadernya yang bisa bertanggung jawab terhadap strategi-strategi ataupun langkah-langkah yang akan diambil. Nah, dari leader tersebut perlu punya sudut pandang helikopter view yang mampu memetakan ya sebenarnya kebutuhannya apa dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ingin mengarahnya kemana. Oke. Jadi leader dan mungkin di era yang sekarang kayaknya bisa sangat penting gitu ya. Mungkin tim digital marketing untuk bisa lebih dekat dengan market, mengkomunikasikan sebuah value-nya sehingga tadi kita bisa relevan. Sebenarnya inti dari tadi pertanyaan gimana sih cara kita bisa stand out? Jawaban paling singkatnya adalah relevan. Tuh, Oke. ketika kita bisa relevan dengan target marketnya, besar kemungkinan kita bisa jadi top of mind-nya gitu. Karena Oh, dari oke. level itu, dari sering hadir, sering ada gitu ya, oh ternyata di segala aspek kehidupan relevansinya gitu dari segi mungkin kontennya visualnya, terus juga konten-konten yang diangkat gitu. Coba relevansikan dengan apa yang terjadi hari ini, itu tuh jadi salah satu cara untuk kita bisa stand out. Dan timnya, bagaimana sih timnya bisa relevan? Mau nggak mau kayaknya di industri marketing fleksibilitas tuh nomor satu ya. Betul. Gitu. Fleksibilitas tuh dari segi bagaimana kita menerima perubahan dan juga membuat sebuah perubahan. Dan itu buat saya bagian paling penting sih. Jadi berapa tim yang ideal? Kayaknya satu orang leader, terus juga tergantung tadi kalau ada optimasi channel, berarti perlu satu orang yang mengurusi channelnya tadi. Channelnya mana? Sosial media kah? Atau lewat pamflet atau apa gitu. Jadi itu sama satu orang sales kali ya. Admin Oh, sales oke. mungkin untuk di level sederhananya karena bagian paling penting kita mau nggak mau berusaha atau jualan pasti perlu data ya gitu. Perlu ada yang menganalisa data tersebut dan kayaknya penting banget gitu untuk kita bisa menganalisa tadi untuk bisa tahu efektif apa enggak kalau kita nggak punya data yang bisa kita analisa gitu, kita nggak bisa ngerekapnya, nggak tahu kapan ngerekapnya, dan pasti business owner tuh nggak akan sempet kan mas gitu. Harus catetin satu persatu, jadi kita perlu punya sistem, punya orang yang ngebantuin kita support untuk bisa provide data tersebut, sehingga nanti keputusannya bisa diambil oleh leader ataupun oleh ownernya untuk bisa mempertajam gitu strategi-strateginya gitu mas. Oke. Ngomongin soal tim marketing nih Mas. Mhm. Better kita hire internal team atau Oke. kita menggunakan agency? Oke. Sebenarnya berkaitan dengan budget gitu ya, berarti balikin lagi ke goals yang pengen dicapai.
setiap tim punya kapasitas, setiap brand apalagi baru awal memulai punya kapasitas cash flow-nya sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang budgetnya mungkin banyak dialokasikan untuk endorsement sehingga tidak punya biaya yang cukup untuk beli aset gitu. Mungkin di fase itu better saya anjurkan untuk ambil third party gitu ya. Third party untuk bisa saving cost-nya. Tapi secara budget ketika kita sudah punya tadi cost yang cukup untuk bisa running dan komunikasiin itu dari tim marketing, saran saya sih punya tim internal untuk bisa mengoptimalkan segala prosesnya gitu. Jadi lebih ke cost-nya sih gitu. Masuknya mau dimasukkan ke variable cost atau ke fixed cost itu balik lagi ke kondisi perusahaan. Nggak ada yang lebih bagus pakai agency atau lebih bagus tim internal karena balik lagi setiap perusahaan punya stage-nya masing-masing dan untuk mencapai goals-nya tersebut ada cara yang berbeda-beda kan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi buat saya kayak agency ketika nemuin agency yang tepat dan menjawab kebutuhan dari brandnya pakai agency ataupun dirasa sudah mampu nge-build timnya, balik lagi tadi nggak cuma aset ya, tapi ada nggak sih leader yang bisa create itu gitu, create timnya dan ketika mungkin belum menemukan bisa pakai third party. Jadi tergantung lah gitu, depends. Sesuai dengan kebutuhan ya. Betul, sesuai sama kebutuhannya. Next question, apa sih yang harus kita lakuin ya kalau strategi marketing yang kita lakukan tuh gagal, Mas? Oke. Kayaknya di marketing tuh kegagalan tuh sebuah keniscayaan ya. Kayaknya kalau nggak gagal kita nggak pernah tahu apa rasanya berhasil gitu. Jadi kayaknya tapi framework gagal dan berhasil ini juga perlu dipertegas dengan matriks-matriks yang sedang kita analisa gitu. Sehingga kita punya analisa dan juga cara-cara kita bisa mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan. Karena menurut saya kegagalan yang perlu didefinisikan juga sih, definisi gagalnya itu seperti apa. Karena apakah mungkin di awal saya set up strategi untuk khususnya di Bodarmi bisa langsung berhasil? Mungkin tidak gitu ya. Karena cuman bagaimana kita sebagai seorang leader mampu meminimalisir tadi biaya-biaya atau meminimalisir kegagalannya gitu, prosesnya untuk bisa mencapai level keberhasilannya. Jadi kita penting banget sih menurut saya punya plan A, plan B, plan C gitu. Plan A ketika gagal atau di tengah jalan nggak sesuai, kita sudah punya plan B-nya, plan C-nya. Itu penting banget buat kita bisa relevan, fleksibel, karena mungkin kita udah siapin campaign untuk 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, bahkan mungkin udah 1 tahun ke depan. Di perjalanannya tadi ada faktor change ya, ada faktor di beberapa tahun lalu kita udah ngelewatin COVID, ternyata di kuartal 1, ternyata ada yang harus dirubah, ada yang harus diefisiensikan. Nah, hal-hal seperti itu yang tadi saya bilang di awal berkaitan dengan flexibility dan juga kepekaan sama lingkungan sekitar. Jadi perlu ada plan A, B, C, D untuk bisa tetap mengkomunikasikan goals yang pengen kita capai gitu. Oke. Gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Noval, sebagai profesional nih di bidang F&B, mungkin ada yang bisa disampaikan ke teman-teman, baik business owner maupun pekerja di bidang F&B nih, terutama tentang marketing. Saya kayaknya kalau ngasih petuah kayak berat banget gitu ya. Lebih ke tadi kayaknya fokus di era saat ini lebih ke jadi seorang marketer tuh perlu fleksibel dan relevan sebenarnya. Fleksibel dalam artian lebih ke dinamis kali ya gitu. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan konsumen yang paling utama. Listen to your customer tuh jadi satu bagian penting gitu untuk bisa memahami apa yang terjadi di market dan apa yang bisa kita provide sebagai brand untuk bisa menghasilkan strategi-strategi yang balik lagi tujuannya untuk memberikan solusi gitu untuk target market ataupun audiensnya. Jadi kayak dua itu ya, relevan sama fleksibel itu jadi 2 hal yang penting gitu buat kita. Oke. Gitu. Thank you so much ya Mas Noval untuk sharingnya di podcast kali ini. Buat entrepreneur jangan lupa untuk selalu follow akun sosial media Ideku dan juga follow akun sosial media Susu Bodarmi. Boleh di follow Instagramnya di susu_bodarmi. Oke, thank you and see you on the next episode.